Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianti, saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bekasi. Saya di sini akan melakukan kegiatan supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Nunung. Dalam supervisi akademik ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi, kemudian pasca observasi. Gimana ini kabarnya Bu Nunung? Alhamdulillah baik, terima kasih Putri. Bagaimana juga kabarnya dengan Putri? Alhamdulillah baik. Boleh Ibu perkenalkan dulu? Boleh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurul Hayanti. Kebetulan saya mengajar di SMP 4 dengan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya akan melakukan observasi yang benar ya untuk kegiatan nanti di kelas ya. Untuk catatan saya akan menanyakan beberapa kepada Ibu Nunung mengenai pra-observasi di kelas. Kira-kira Ibu Nunung sudah siap nanti ketika pra-observasi? Insya Allah saya siap. Pada saat nanti mau melaksanakan observasi itu kebetulan nanti saya bakalan mengajar di kelas 7, terutama di kelas 7D ya. Kemudian apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ke siswa? Ya, tujuan pembelajarannya nanti itu berkomunikasi melalui surat dengan menggunakan bahasa santun, itu salah satunya materinya itu. Terus ada juga jenis pembukanya dalam surat itu serta kata gantian kronologi. Berarti tujuan Ini ada satu lagi itu maaf kata baku dan tidak baku yang bakal diajar. berarti tujuan pembelajaran di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang benar. Oh, ada 4 pembelajaran. Itu semuanya disampaikan. Ya, semuanya bakalan disampaikan. Ya. Untuk area pengembangan apa nih yang hendak ingin capai agar pembelajarannya semakin Ya, terutama area pengembangan yang tidak dicapai itu anak-anak mampu bisa mendemonstrasikan atau mempresentasikan agar pelajaran yang mereka capai itu bisa ada gitu. apakah ada itu kan ada katanya santun ya, mungkin ini ya. Ada lagi juga dengan agar anak-anak bisa menggunakan atau berkomunikasi secara santun, baik itu bersama orang tua, saudara atau teman sejawatnya itu. Dan untuk pada saat berkomunikasi melalui secara tidak langsung, yaitu telepon gitu ya, HP, menggunakan HP terutama di WhatsApp, anak-anak bisa bertutur kata gitu ya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang pantas disampaikan. Contohnya ketika kita mau membuka komunikasi itu dan mengucapkan salam, kadang-kadang itu kan mereka itu seenaknya saja menyampaikan, ada huruf P untuk menyampaikan ke temannya itu salamnya itu ataupun hal lainnya, itu sebenarnya tidak boleh. Nanti kita bakalan sampaikan pada materi kali ini. Berarti menciptakan budaya yang berkarakter ya untuk siswa. Kemudian strategi apa nih yang akan dipersiapkan oleh Nunung dalam pembelajaran nanti? Strateginya tuh yang pertama, nanti saya bakalan anak-anak itu diskusi kelompok. Terus setelah ya diskusi kelompok, saya menampilkan PowerPoint ke depan anak-anak. Setelah itu hasilnya saya perlu HP, itu ya perlu
mengajarkan bagaimana bercakap-cakap ya, tetap percakapan sama temannya gitu, baik itu teman sebangku ataupun di luar kelas gitu. Itu bagaimana kata sapaan menggunakan awalannya, bagaimana mereka itu apa namanya ibu ketika mau WhatsApp itu tujuannya apa, kan harus jelas seperti itu. Jadi itu di sini akan menggunakan media yang menggunakan handphone ya, bagaimana cara menggunakan handphone buat percakapan dengan baik, ya, komunikasi dan ekspresi. Sangat menarik sekali sebenarnya ya pembelajaran yang akan dilaksanakan karena di sini siswa itu akan berdiskusi bagaimana berinteraksi dengan kata yang sebenarnya. Saya penasaran sekali nih, nanti saya akan melihat bagaimana perjalanan hidup ketika melakukan pembelajaran ya. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan ya Ibu Triyanti. Sama-sama belajar, tapi juga kan ada teman yang misalnya ada kekurangan bagaimana. Terima kasih Bu Nenen, kita nanti ketemu di kelas saja ya. Waalaikumsalam. Mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa cerdas dan Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kelas 7D? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana kemarin itu saat liburan sehari? Enak, senang? Yang pastinya hari ini setelah liburan kita bersemangat belajar. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya, sebelum materi yang Ibu mau sampaikan, Ibu mau mengajak kalian dulu siapa nih yang hari ini tidak hadir. Oke? Tanggal berapa sekarang? 19. Tanggal Nur Aisyah, Arini, Aron, Ayunda, Bunga, Caca, Ciko, Cynthia, Elis, ya. Farhan, Bila, Habil, Habil Alfa, Habib, Reza, Irfan, Jimmy, Hobifah, oke, Miftah, Rizky, Malik, Novel, Nadir, Natasha, Nika, Tiana, Rida, Sabina Zahra, Salsabila, Siska, keluar, Bill, Deva, hadir, Digas, ya, Vino Fitriani. Alhamdulillah cuma hanya beberapa yang sakit ya. Ada berapa? Ya. Semuanya hadir. Baik teman-teman kelas 7D, Ibu mau menyampaikan materi pada kali ini, yaitu kalau tidak salah di halaman 185, yaitu mengenai berkomunikasi melalui surat dengan menggunakan bahasa yang santun, ya. Tuh. Tapi sebelumnya, sebelum Ibu mau menyampaikan materi kali ini, Ibu mau mengulas kembali materi kemarin. Ya, mengulas kembali materi yang kemarin. Kemarin itu kita pernah belajar mengenai puisi rakyat. Puisi rakyat itu di dalamnya ada yang namanya pantun, ada yang namanya guindang. Kalau kita ingat-ingat pantun, ya kalau ingat-ingat pantun berarti kita ingatnya orang Betawi, ya enggak? Orang Betawi itu ketika dia mengadakan sebuah acara apa, pernikahan ataupun lainnya, itu saling berbalas pantun. Coba, pantun itu bagaimana ciri-cirinya? Kita ingat-ingat kembali materi yang kemarin. Yang pertama adalah
Pinter Mari 12 suku kata. Itu yang dinamakan dengan pantun. Contohnya kayak gimana? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau kita ada umur panjang, kita dapat berjumpa lagi. Di situ namanya pantun. Satu baitnya lihat di situ ada 4 baris. Baris pertama dan kedua yang disampaikan apa? Disebutnya pinter. Hari ini sampiran 3 dan 4-nya disebut cici. Paham? Paham. Oke, itu materi yang kemarin ya. Kalau materi kali ini berkomunikasi melalui surat dengan menggunakan bahasa yang santun. Nanti dari itu ada di halaman 185. Kita kalau keseharian kadang-kala ya sering kali menggunakan HP. HP itu dipergunakan untuk berkomunikasi secara langsung atau tidak langsung? Tidak. Secara tidak langsung. Baik itu berkomunikasi dengan teman, saudara, orang tua berada di luar negeri dan lain sebagainya. Itu segalanya menggunakan HP. Kadang-kala kita kangen sama orang tua, ya kita menggunakan HP, bisa video call. Kadang-kala kita kangen seseorang gitu ya. Siapa itu seseorang? Malik, ya. Itu bisa menggunakan HP. Maka dari itu, ya kita harus apa? Menyampaikan sesuatu, terutama di hal pembukaan kita harus santun. Jangan sampai kita itu menggunakan kata-kata yang kurang baik. Misal, apa coba? Pinter. Misal apa tadi? Nah, ibu pengen tanya, kenapa sih kalian tuh kalau misalkan WhatsApp sama teman sejawat kalian, seumuran dari kalian gitu kan, menggunakannya huruf P? Apa? Coba. Kenapa? Sambil kalian mikir, ibu sampaikan dulu ya. Lupa ibu, CP-nya alias capaian pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya nih. Tujuan pembelajarannya mengungkapkan gagasan dan berkomunikasi secara tertulis dengan baik dan santun menggunakan ragam pesan. Ya, salah satunya tadi kita bicara mengenai HP. Ya, HP itu apa? Contohnya berkomunikasi melalui surat bahasa. Bukan sampai mana tadi? P. Ya. Huruf P. Pengen tanya sama kalian. Apa sih P itu? Pesan. Pesan. Ada yang jawab pesan. Apalagi selain pesan bagus saran. Biar ibunya tahu. Bu, buat sapaan bu. Biar gaul. Kan hurufnya P. Pesan. Betul. Ya, nih, pantas tidak, ibu pengen tanya sama kalian, pantas tidak kalian itu WhatsApp sama teman kalian menggunakan huruf P? Pantas tidak? Ya. Tidak? Ya. Tapi kenapa kalian selalu mengirimkan pesan itu awalan dengan menggunakan P? Atau itu santun? Tidak santun? Ya. Jangan sampai kalian menggunakan huruf P lagi ya. Harus menggunakan apa? Awalan assalamualaikum. Boleh assalamualaikum. Itu boleh. Apa lagi? Halo Bila. Hai. Halo Cece. Mana Cece? Hai Cece. Nah, itu boleh ya. Itu boleh awalan itu menggunakan contoh-contoh yang seperti itu. Jangan sampai kalian itu menggunakan huruf P. Paham sampai sini? Paham. Ada yang menanyakan? Tidak. Oke, baik. Lanjut. Sekarang ini kita belajarnya untuk memahami, perhatikanlah beberapa jenis surat berikut. Kita dalam pembukaan surat gitu ya, dalam pembukaan surat termasuk secara tidak langsung yaitu WhatsApp. Itu yang pertama kita harus jelas dulu apa saja. Biasanya yang pertama adalah kalian menanyakan kabar. Contohnya bisa
baik. Bagaimana dengan kabarmu? Nah, itu merupakan contoh dari menanyakan kabar. Sampai sini ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Tidak ada. Yang kedua, mengungkapkan perasaan. Siapa itu mengungkapkan? Misalkan kalian gitu ketika kalian ditinggal oleh ibu kalian ke luar negeri, pasti ada rasa kangen, pasti ada rasa rindu. Bagaimana mengungkapkan perasaannya? Dengan lewat WhatsApp. Mengungkapkan perasaannya, Ma, assalamualaikum Ma, bisa pakai video callan gitu ya. Waalaikumsalam, nah gimana? Ma, saya kangen, atau enggak, Mari kangen banget Ma sama Mama gitu ya. Mengungkapkan pulangnya, nah itu merupakan contoh dari mengungkapkan perasaan. Terus yang ketiga apa di situ? Ya, memperkenalkan diri. Ya, memperkenalkan diri nih. Ketika kalian mau WhatsAppan teman gitu ya, maka kalian tuh nomornya misalkan belum tersimpan sama teman itu. Berarti kalian harus apa? Dengarkan. Harus apa coba? Harus memperkenalkan diri. Misal, assalamualaikum, Bu Nunung, punten. Nama saya Gilang dari kelas 7D. Bu, saya mau tanya boleh? Nah, itu namanya memperkenalkan diri. Seperti itu. Lanjut. Setelah itu apa? Menyatakan tujuan. Sudah jelas ya ini, mohon maaf. Menyatakan tujuan. Menyatakan tujuan itu kalian mau WhatsApp ke teman itu apa tujuannya? Apakah menanyakan tugas? Apakah mau menanyakan sore mau DJS? Apa itu DJS? Jalan-jalan sore. Misal. Atau enggak mau berlibur bareng nanti ketika hari Minggu, boleh gitu. Bersepedaan lah, itu boleh. Terus lanjut. Ucapan terima kasih itu masuk ke dalam jenis pembuka di dalam surat ya, pertama yaitu di WhatsApp. Terus apa lagi? Permohonan. Nah ini merupakan masuk ke dalam jenis-jenis pembuka di dalam surat. Setelah itu nanti kita belajar, sekarang itu belajar mengenai ragam sapaan ya, tuh ragam sapaan yang tadi disampaikan. Kalau kita mau menyapa seseorang, walaupun itu secara tidak langsung menggunakan panggilan, jangan kita harus sambut assalamualaikum. Nah, di sini ragam sapaan menandai penggunaan pronomina pada surat. Pronomina itu yaitu kata ganti. Pronomina itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya pronomina persona. Pronomina persona itu adalah pronomina biasanya digunakan kata ganti orang. Kemarin kita sudah menjelaskan nih Bu Nunung. Kalau kata ganti orang pertama siapa aja? Pinter. Yang keras siapa aja? Aku. Terus saya. Daku. Kamu. Terus apa lagi? Kalau dalam bahasa gaul, ulangin kata ganti orang pertama. Aku. Itu merupakan masuk ke dalam pronomina pertama. Nah, kedua, apa lagi? Pronomina penunjuk. Apa itu pronomina penunjuk? Lihat buku pamfletnya halaman 180. Halaman 179. Kedua adalah pronomina penunjuk. Apa
terdiri atas nominal penunjuk umum itu tumbuh tempat situ dalam ya begitu ya pintar. Pronominal penunjuk itu menunjuk ya, yaitu di situ ada pronominal penunjuk umum. Contohnya apa? Ini, itu. Kalau pronominal tempat, ini, sana. Ibu pengen nanya sama kalian, kalau pronominal penunjuk tempat seperti di sini, di sana, terus di situ, di antaranya, ibu pengen tanya, yang tadi kita sampaikan dalam hal penulisan itu dispasi atau tidak? Tidak. Ajukan tangannya dispasi. Wow, ada 100 orang yang cukup, yang tidak spasi cuma 1 bilang. Jadi yang benar adalah dispasi. Pintar, dispasi ya. Jadi apapun itu, kalau kita mau menuliskan tempat di sini, di sana, di situ, di antaranya itu harus wajib dispasi. Bu, bagaimana dengan di Jakarta? Menurut kalian dispasi atau tidak? Saya mau pergi ke Jakarta. Apakah di Jakarta? Cakep. Paham sampai sini? Paham lagi. Kalau penulisan nama tempat itu harus dispasi atau tidak? Oke, lanjut. Yang ketiga adalah pronominal apa? Pronominal penanya. Pronominal penanya apa coba di situ? Pronominal penanya itu untuk menanyakan ya. Menanyakan apa? Misal siapa? Kalau siapa itu menanyakan seseorang. Kalau misalkan di mana, berarti itu menanyakan tempat. Itulah contoh-contoh kata-kata yang wajib ketika kalian ketika kalian dalam menuliskan atau membuat sebuah pronominal penanya seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Sekarang lanjut ke ada yang mau tanyakan? Ayo silakan. Ibu masih menunggu kalian bertanya. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Nah, sekarang adalah mengenal kata baku dan tidak baku. Mengenal kata baku dan tidak baku. Ibu pengen tanya sama kalian, kalau kata baku itu apa sih? Ya, Bu, kata Zigas tadi Bu, tidak. Apa lagi? Enggak benar itu kata baku. Kata? Coba kalau kata tidak baku apa saja? Zigas. Tidak baku enggak. Kalau kata bakunya? Tidak. Terus apa lagi? Oke, kata baku apa lagi? Ibu pengen nanya nih sama Zigas. Kalau kata baku? Buat terus? Dibikin. Apa lagi? Mengubah. Ya, itu contoh dari kata baku. Jadi apa tuh kesimpulannya dari kata baku itu? Kata ya? Kalau ada yang bisa? Kata yang sopan. Apalagi? Kata yang santun. Apalagi kata yang baik. Benar? Ya, terima kasih yang tadi sudah sampaikan. Kata baku, ini yang benar nih. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ya, kalau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, artinya kata-kata yang disampaikan itu harus ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Harus ada di dalam bahasa Indonesia. Contohnya apa? Tadi yang disampaikan oleh ada tidak. Ya. Terus apa lagi? Enggak main enggak ada apa? Nah, apa lagi? Ibu pengen nanya sama kalian. Misalkan ibu memberikan contoh ke kalian, fotokopi atau fotokopi, mana yang baku? Fotokopi.
Seperti itu. Paham? Paham. Satu lagi. Yang baku pasca atau pasca? Pasca. Oke, acungkan tangan yang pasca. 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 Cukup. Yang pasca. Umum. Yang benar adalah pasca. Pakai C itu pasca. Itu namanya contoh-contoh kata baku. Sekarang kata tidak baku. Kalau kata tidak baku, menurut kalian apa? Kata ya? Kedengaran tidak dari saya? Ini hari ini, siapa hari ini? Hari ini mau mengungkapkan mengenai kata tidak baku. Apa itu hari ini kata tidak baku? Kata yang kurang benar atau yang kurang rapi. Terima kasih hari ini, tepuk tangan buat hari ini. Ada lagi laki-laki? Tidak ada. Ya, terima kasih hari ini ya. Jadi yang benar itu sebenarnya kata tidak baku adalah kebalikan dari kata baku. Kata yang tidak ada atau tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Contohnya apa? Enggak. Rubah. Terus apa lagi? Benar. Apa lagi? Cabe. Apa lagi? Ekstrim. Nah, dan lain-lain itu merupakan contoh dari kata tidak baku. Ada yang mau tanyakan mengenai kata baku dan tidak baku? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Ya. Sekarang kita lanjut tugas kelompok. Alhamdulillah untuk tugas kelompok kalian sudah membentuk tugasnya, ya. Nanti kalian bawa HP, nanti kalian bawa HP. Coba lihat HP-nya. Nah, semuanya coba lihat HP-nya, tunjukkan ke ibu. Bawa. Oke. Nanti di tugas kelompok kalian itu sebenarnya ibu hari ini. Kalian nanti itu tugasnya membuat sebuah percakapan, atau buatlah kata sapaan untuk orang lain atau sahabat atau teman kerabat dalam bentuk percakapan di WhatsApp. Ini sudah kebiasaan kalian kalau misalkan kalian WhatsAppan, nanti ini berkaitan sama itu. Kedua, buatlah contoh, mohon maaf ya, untuk nomor 2 ini buatlah kata sapaan ya tadi ya yang disampaikan ya. Jadi nanti kalian membuat WhatsApp percakapan sama teman ya. Boleh teman antar kelas ya, boleh teman satu kelas atau satu bangku. Yang isinya kalian menanyakan kabar ya, sama menyatakan tujuan. Tujuannya kalian apa WhatsApp itu ke teman ya. Nanti kalian bisa mencoba WhatsApp ya. Contohnya seperti ini. Ini contohnya. Ini contoh dari percakapan menggunakan WhatsApp ya. Percakapan menggunakan WhatsApp yang menyatakan menanyakan kabar serta menyatakan tujuannya itu di sini adalah ada acara tidak. Ya, soalnya dia mau mengajak si Alinda ini sama temannya. Salsa. Jadi contohnya seperti ini. Ya, maaf ya. Ya, paham ya? Ini nanti bakalan besok kalau ibu ketemu lagi dengan ibu mata pelajarannya ya. Nanti ini dikumpulkan. Nanti kalian di screenshot. Setelah di screenshot baru di print kumpulkan ke ibu. Paham? Oke, terima kasih. Hanya itu saja yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bergerak cerdas dan bangsa.
Gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Putri baik sekali. Dari hasil pengamatan kemarin observasi kelas 7D ya Bu ya. Iya. Gimana perasaan Bu Nunung di observasi oleh saya? Ya, sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Putri sudah supervisi saya. Untuk perasaannya saya senang sekali Putri. Pertama, Putri sudah mempercayai saya sebagai guru untuk disupervisiin. Yang kedua, kemarin anak-anak sangat antusias mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi sangat senang sekali Putri. Kemudian menurut Bu Nunung, apa sih kekurangan Bu Nunung pada saat melakukan pembelajarannya kita observasi kemarin? Banyak Putri. Pertama, pemakaian PowerPoint ya, karena memang kan ruangannya terbuka ya, jadi itu banyak sekali cahaya-cahaya yang masuk. Jadi untuk anak-anak itu kurang gitu Putri, PowerPoint yang dipaparkan tuh Cahayanya ya? Kejelasannya tuh, kejelasan materinya kurang. Pertama itu. Kedua, saya salah ternyata Putri. Saya sudah menyeting anak-anak sudah dalam bentuk kelompok di kelas itu. Seharusnya kan anak-anak kan jangan dulu diperkelompokkan seperti itu. Ketiga, kemarin saya lupa refleksinya saya lupa karena memang kan karena waktunya memang sangat terbatas, hanya 1 jam pelajaran. Jadi saya terburu-buru mengakhiri materi yang saya ajarkan seperti itu. Keempat, perkelompokannya itu saya tidak bervariatif, terlalu menekankan anak perempuan semua, anak laki-laki semua seperti itu. Dari yang kemarin catatan saya hasil observasi, sebenarnya saya melihat Bu Nunung itu antusias sekali ya dalam melakukan pembelajaran. Kemudian pembelajaran sebenarnya sudah berjalan baik, anak sudah aktif ketika diberikan pembelajaran secara Ibu Nunung ya. Jadi diberi informatik, anak langsung sigap, pertanyaan-pertanyaan itu sudah dapat dijawab dengan baik ya. Kemudian di sini mungkin pengembangannya untuk yang tadi berkelompok ya, diferensiasi. Jadi sebaiknya kalau kelompok itu kita disesuaikan dengan, kalau misalnya ingin menyesuaikan dengan minat, maka di anak tersebut minatnya apa, ada yang membaca, menyanyi. Jadi nanti ketika kita ada membuat LKPD disesuaikan dengan minat, atau misalnya dengan gaya belajar, bisa dengan visual, audiovisual maupun kinestetik ya. Untuk tindak lanjutnya bagaimana nih Bu Nunung dari refleksi yang tadi Bu Nunung ungkapkan? Untuk tindak lanjutnya pengennya nanti ke depannya itu dari segi pengelompokan yang pengklasifikasian kelompok anak-anak itu pengen bervariatif seperti itu. Kedua, refleksi terutama seringkali saya tuh kalau tiap kali pembelajaran refleksi seringkali lupa Putri, karena memang yaitu tadi kalau misalkan waktu mepet bel berbunyi, anak tuh udah pikirannya kemana-mana, udah pengen buru-buru pulang, udah ada anak yang kelas lain ada di depan pintu, jadi anak-anak tuh udah nggak fokus sama pembelajaran. Makanya kenapa saya tuh sering lupa ya seperti itu. Mungkin nanti tindak lanjutnya untuk refleksi ya harus sesuai dengan rencana ya, yang skenario di RPP atau modul aja. Iya, seperti itu. Terima kasih nih Bu Nunung yang sudah mau di supervisi saya, mau bersedia dengan suka rela dengan senang hati ya. Terima kasih. Untuk selebihnya mungkin tindak lanjutnya ya kedepannya terus konsisten berlanjut supaya pembelajaran kita di kelas itu membuat siswa itu lebih menyenangkan. Sama-sama. Terima kasih juga saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu
Indonesia bahagia.